Pemirsa, satu pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, Yogyakarta meninggal dunia. Pasien tersebut adalah Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Profesor Iwan Dwi Prahasto. Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Profesor Iwan Dwi Prahasto, yang dinyatakan positif COVID-19 meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia Selasa dini hari setelah diisolasi lebih dari sepekan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, Yogyakarta. Setelah diberangkatkan dari ruang forensik Rumah Sakit Sarjito, jenazah langsung dikebumikan di pemakaman Sawit Sari milik UGM pada Selasa siang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang rahmatullah, guru, sahabat, dan saudara kami yang tercinta, Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto, yang pada hari ini, pada tanggal 24 Maret 2020, pada pukul 00.04 telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Iwan Dwi Prahasto adalah pasien positif corona pertama yang meninggal dunia di Yogyakarta. Sementara satu orang balita 3 tahun yang sebelumnya positif dinyatakan sembuh. Data hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat Selasa pagi, jumlah pasien positif corona di Yogyakarta berjumlah 5 orang. 1 pasien sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Sedangkan 61 orang dalam proses uji lab. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kabar selengkapnya, kita akan segera tersambung bersama rekan kami Danita Riyadini yang berada di Yogyakarta. Danita, laporan terbaru dari sana pasca meninggalnya 1 pasien positif di Yogyakarta. Alfa juga pemirsa, betul kabar duka dari salah satu pasien positif corona di Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan oleh pihak dari Humas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang membenarkan pagi hari tadi sekitar pukul 00.04 waktu Indonesia bagian Barat meninggal dunia. Dan pihak dari Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito pun membenarkan karena sebelumnya pasien positif corona yang merupakan salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berinisial Prof. ID ini sudah masuk dalam ruang isolasi sejak 15 Maret yang lalu dan dinyatakan positif corona. Dan saat ini pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pun berduka dan memberikan himbauan kepada kolega maupun keluarga untuk mendoakan begitu, dan untuk masyarakat juga mendoakan dari jauh karena tadi pun tidak diadakan upacara di Balairung ataupun di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta seperti pada biasanya ataupun seperti pada umumnya, karena pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito langsung membawanya ke pemakaman Sawit Sari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan tidak dilakukan penghormatan terakhir di halaman kampus ataupun di kampus. Dan Prof. ID ini merupakan pasien pertama yang meninggal dunia setelah sebelumnya 1 pasien dinyatakan positif dan sudah sembuh yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Dan saat ini pun pihak dari pemerintah daerah di daerah istimewa Yogyakarta pun juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati, menjaga jarak begitu, dan juga himbauan-himbauan untuk bisa menghindari keramaian juga harus ditaati. Alfat. Danita, selain himbauan, apakah ada langkah konkret tertentu yang diambil oleh pemerintah provinsi mengenai corona ini agar kemudian tidak menjadi wabah yang menyebar lebih luas? Sebelumnya, Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menghimbau kepada masyarakat, terutama siswa, untuk meliburkan diri mulai hari ini selama sepekan ke depan dan belajar di rumah ataupun bersekolah secara online di rumah juga untuk menekan penyebaran virus corona di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, di tempat-tempat wisata, pihak dari pemerintah daerah di Yogyakarta pun sudah menyemprotkan cairan disinfektan, lokasi-lokasi publik, fasilitas-fasilitas umum di Yogyakarta pun juga disemprot cairan disinfektan oleh pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait. Di tempat-tempat wisata juga kami memantau beberapa hari ini juga sudah sepi, tidak seperti biasanya. Ini juga menurut ataupun
melihat situasi setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian. Sementara pihak dari RSUP Dr. Sarjito pun sendiri yang saat ini juga ataupun yang sebelumnya merawat pasien positif corona juga memberikan perlindungan ataupun memberikan pengawasan yang ketat terhadap pasiennya. Salah satunya tidak hanya di Rumah Sakit Sarjito sendiri, namun di beberapa rumah sakit yang mengurangi atau bahkan menutup jumlah besukan begitu kepada pasiennya untuk mengurangi penyebaran virus corona di Yogyakarta. Namun pihak dari Dinas Kesehatan dari Yogyakarta pun juga sudah memaksimalkan untuk menekan angka penyebaran virus corona di Yogyakarta dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan. Salah satunya tadi yang sudah diinformasikan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Alfat. Berkaca pada apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jakarta dan juga Jawa Barat, penutupan daerah-daerah wisata, area-area wisata, bagaimana dengan di Yogyakarta? Apakah hanya penyemprotan saja sejauh ini, tidak ada penutupan? Sejauh informasi yang kami peroleh, penutupan secara luas ataupun penutupan oleh pihak dari tempat-tempat wisata hanya beberapa yang kami mendapatkan informasi seperti di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta yang juga merupakan lokasi pusat terutama untuk anak-anak sekolah yang biasanya berwisata ke Gembiraloka Yogyakarta. Saat ini pun sudah tutup. Untuk wisata-wisata lain juga diimbau untuk tutup ataupun sementara untuk mengurangi jumlah kunjungan. Namun di kawasan Malioboro yang secara umum tidak ditutup, artinya masih ada lalu lalang, namun pihak warga di Yogyakarta pun sudah mengurangi kunjungan secara mandiri. Itu kami pantau beberapa hari yang lalu, kami juga memantau ataupun berliputan di kawasan Malioboro, begitu tidak ada kunjungan sebanyak seperti yang biasanya karena dari pihak Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun pemerintah daerah juga sudah menghimbau untuk mengurangi tempat-tempat keramaian. Alfat. Himbauan untuk mengurangi keramaian di sejumlah lokasi sudah dilakukan di sana, namun dari pantauan Anda sendiri bagaimana Anda melihat respon dari masyarakat? Apakah memang masih ada area-area tertentu yang masih ramai oleh masyarakat seperti mal dan juga jalan-jalan protokol sepertinya masih berjalan normal kalau kita lihat? Untuk jalan-jalan protokol di Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun masih dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Namun kami memantau sepanjang jalan protokol ini dijaga oleh pihak kepolisian. Seperti yang kami pantau di kawasan kota Yogyakarta, pihak kepolisian di Polresta Yogyakarta pun bersiaga di sudut-sudut ataupun di tempat-tempat jalan protokol ini untuk memantau bagaimana kemudian nanti jika ada kerumunan warga ataupun ada perkumpulan warga di daerah terutama di kawasan kota Yogyakarta ini pun. Sementara di kawasan Malioboro yang merupakan ikon ataupun kunjungan wisata juga kami memantau dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai sepi ataupun tidak seramai seperti biasanya. Itu artinya bahwa pihak dari pemerintah daerah di Yogyakarta ini juga sudah mensiagakan ataupun sudah menerjunkan pihak kepolisian ataupun dinas terkait untuk menjaga ataupun untuk menghimbau secara langsung kepada masyarakat. Bahkan pihak dari kepolisian di Kulon Progo misalnya, mereka menghimbau langsung ke warganya, memberikan arahan langsung ke warganya, turun langsung ke warganya untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak ataupun tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian. Alfat. Danita, kalau kita melihat data yang disampaikan oleh juru bicara dari penanganan COVID-19 oleh pemerintah, ada 5 kasus positif corona di Yogyakarta. Koreksi saya jika salah. Apakah memang sejauh ini ada penambahan atau bagaimana dari pantauan Anda di sana? Informasi yang kami peroleh hingga saat ini pagi tadi sekitar pukul 9 masih sama ataupun data dari jumlah pasien positif yang dirawat di Yogyakarta masih sama, yaitu 5 pasien positif yang dirawat di rumah sakit rujukan di Yogyakarta. Sementara masih ada 61 pasien yang masih dalam tahap menunggu uji laboratorium. Di Yogyakarta sendiri sudah ada 1 pasien positif corona yang saat ini sudah sembuh dan 1 pasien positif corona yang dinyatakan meninggal dunia. Jika sebelumnya ada informasi yang beredar meninggal dunia positif corona, namun informasi dari pihak rumah sakit menyebutkan bahwa pasien tersebut masih dalam tahap menunggu hasil dari laboratorium apakah positif ataupun negatif. Yang meninggal dunia positif corona saat ini baru 1 orang, yaitu
yaitu salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penekanan ataupun penekanan penyebaran virus corona yang terus dilakukan, terus digencarkan oleh pihak pemerintah daerah Yogyakarta juga nampaknya diikuti oleh warga atau masyarakat. Itu dilihat dari bagaimana kerumunan ataupun bagaimana lokasi-lokasi wisata di Yogyakarta yang saat ini sudah mulai sepi. Bahkan tadi kami juga sempat melihat secara langsung kebun binatang Geberoloka yang juga menjadi salah satu pusat keramaian kunjungan wisata juga sudah ditutup begitu. Sudah ditutup dan tidak ada kunjungan sama sekali, Alfat. Danita, dari 5 orang pasien ini apakah semuanya dirawat dalam satu rumah sakit yang sama atau memang terpisah seperti yang kita lihat beberapa kasusnya di Jakarta dan juga Jawa Barat dilakukan terpisah seperti itu? Di Yogyakarta ada beberapa rumah sakit rujukan. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito dan juga ada di rumah sakit di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dan tidak hanya terpusat di satu rumah sakit, namun ada beberapa rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk merawat pasien corona. Salah satunya ataupun beberapa di antaranya adalah Sarjito dan juga ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Bantul, Yogyakarta. Alfat. Dita Riyadini mengabarkan langsung dari Yogyakarta, ada 5 pasien positif corona yang berada di Yogyakarta dirawat di Rumah Sakit Sarjito dan juga RSUD Bantul yang saat ini masih dalam terus perawatan. Terima kasih, Dita Riyadini, tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita